Bab 66, Litigasi. Jadi kamu sudah menungguku di sidang ini. Zhao Ping mencibir di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan dia berkata dengan lantang, "Tuan Hakim Daerah, hamba tidak mengakui semua kejahatan ini. Pertama, hamba hanya mengelola pabrik bir, bukan pabrik tekstil. Ini adalah dokumen resmi tempat pembuatan bir tersebut. Saya ingin hakim daerah memeriksanya." Seorang petugas pengadilan mengambilnya lalu menyerahkan dokumen resmi tersebut kepada hakim daerah, lalu Huang Fengnian menerimanya dan segera membacanya dengan cermat. Huang Fengnian sangat bingung, dia tidak pernah memberikan Zhao Ping dokumen resmi persetujuan tempat pembuatan bir. Di mana dia mendapatkannya? Namun ketika dia melihat stempel resmi dan stempel pribadi gubernur daerah tertera pada dokumen resmi, dia begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Zhao Ping benar-benar sudah menghadap ke gubernur. Namun Huang Fengnian segera membuang pikiran ini. Dari mana Zhao Ping mendapatkannya? Karena Huang Fengnian telah melacak semua generasi leluhurnya. Dia adalah warga sipil biasa. Alasan mengapa ada dokumen tempat pembuatan bir resmi yang disetujui oleh gubernur daerah mungkin adalah hasil karya keluarga Tian. Lagi pula, ketika dia sedang sibuk memerangi wabah beberapa waktu lalu, dia melihat Tian Zhen, tuan muda dari keluarga Tian, membawa pulang anggur dari rumah Zhao Ping. Dia pikir tempat pembuatan bir itu harusnya dimiliki oleh keluarga Tian. Sedangkan Zhao Ping yang bertanggung jawab untuk mengurusnya dan menjalankannya. Lagi pula, biaya membangun pabrik di Kabupaten Yunnan jauh lebih rendah daripada daerah lainnya. Paling tidak, dia bisa menghemat banyak uang untuk upah tenaga kerja. Setelah menemukan jawabannya, Huang Fengnian mengangguk dan berkata, "Karena Anda memiliki dokumen resmi, maka tuduhan kejahatan pertama adalah tuduhan palsu. Saya akan membuat keputusan menghapusnya untuk Anda, gugur demi hukum dan keadilan." Bagaimana dengan tuduhan kejahatan yang tersisa? Begini Tuan Hakim Daerah, mari kita bahas mengenai pembangunan rumah pribadi yang besarnya melebihi rumah pejabat hakim daerah terlebih dahulu. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, rumah yang dituduhkan dibangun oleh hamba itu, sebenarnya bukanlah rumah, tetapi pabrik. Rumah itu hanya untuk orang-orang yang bekerja. Bukan rumah hunian masyarakat pada umumnya. Hamba tidak akan mengakui kejahatan tersebut. Rumah untuk pekerja. Huang Fengnian bingung. Sepanjang dinasti Dawei, para pekerja berada pada level terendah, dan terlalu berlebihan jika menyebut mereka berhak diberikan rumah dinas. Selama ini semua pemilik tanah dan para bangsawan hanya membiarkan para pekerjanya tinggal di gudang kayu. Bagaimana ini? Bahkan ada sebagian yang lebih tega, membiarkan para pekerja beristirahat di sudut-sudut bangunan, tanpa alas lanta dan atap yang layak. Bahkan ada yang lebih parah lagi, tidak memberi mereka waktu istirahat sama sekali. Wow, pemikiran yang indah. Para tuan feodal dan bangsawan sudah mengeluarkan uang untuk mempekerjakan mereka, dan itu berarti membuat mereka harus bekerja. Bagaimana bisa mengizinkan mereka untuk istirahat apalagi tidur? Namun Zhao Ping ingin membangun rumah baru untuk ditinggali para pekerja. Bukankah ini membuang-buang uang? Zhao Ping mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Memang benar pekerja menghasilkan uang dari saya, tapi mereka juga menghasilkan keuntungan bagi saya. Tanpa mereka, tidak ada cara untuk membuat lebih banyak anggur. Daripada mengatakan bahwa saya yang memenuhi kebutuhan mereka dan membantu mereka menghidupi keluarga, lebih baik dan pantas mengatakan bahwa merekalah yang memenuhi kebutuhan saya dan membantu saya mendapatkan lebih banyak uang. Lalu saya juga memberi mereka upah 3 koin sehari, dan saya juga memberi mereka makanan lengkap, nasi putih, kaldu, dan terkadang apapun yang mereka inginkan. Maka dari itu, saya harus membangunkan mereka rumah di mana mereka bisa beristirahat dengan baik. Hanya ketika mereka memiliki cukup makanan, minuman,
tidur dan tidak ada kekhawatiran barulah mereka dapat bekerja lebih keras. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak jika tidak cukup makan minum, dan mereka akan selalu tertidur di tempat kerja, justru saat waktunya bekerja. Dalam kasus yang serius, mereka mungkin sakit. Saya harus memanggil kepada petugas medis untuk diagnosis dan pengobatan, jadi itu benar-benar tidak sebanding dengan keuntungannya. Huang Fengnian menyentuh janggutnya dan berpikir sejenak, apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Kerumunan yang berkumpul di luar sudah meledak. Tuan Zhao mengatakannya dengan sangat baik. Beberapa waktu lalu, saya bekerja untuk pemilik tanah di desa kami, dan dia membiarkan saya tinggal hanya di gudang kayu. Nyamuk hampir menggigit saya sampai mati. Saya tidak bisa istirahat sama sekali. Bagaimana saya masih punya tenaga untuk bekerja selama hari itu? Itu masih bagus untukmu. Saat aku bekerja untuk tuan tanah, aku tidak diperbolehkan tidur sama sekali. Aku bekerja siang dan malam. Saat aku lelah, aku disuruh berbaring di pinggir jalan dan istirahat selama 1/4 jam. Ketika 1/4 jam telah habis, saya harus terus bekerja dan hanya bekerja terus. Setelah 3 hari, saya tidak dapat bertahan lagi dan berlari kembali pulang. Pemilik tanah yang seperti anjing itu bahkan tidak membayar gaji saya, mengatakan bahwa saya tidak bekerja sampai selesai sesuai perjanjian. Saya telah memutuskan bahwa meskipun saya mati kelaparan, saya tidak akan bekerja pada pemilik tanah itu lagi. Tuan Zhao, apakah Anda masih membutuhkan pekerja di sana? Saya juga ingin bekerja di sana. Ya, Tuan Zhao, saya ingin pergi juga. Ketika gugatan itu dibawa ke pengadilan, malah berubah menjadi pertemuan rekrutmen. Wajah Huang Fengnian menjadi sangat gelap, dan dia terus menepuk palu untuk membungkam semua orang. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Baru setelah petugas pengawal pengadilan menghantamkan tongkat air dan api ke tanah dan berteriak tegas barulah kebisingan di luar berangsur-angsur berhenti. Zhao Ping mengangguk diam-diam. Tujuannya tercapai. Bukankah kamu Tuan Hakim Huang Fengnian, ingin menghukumku? Hari ini saya mengambil kesempatan untuk mempromosikan pabrik dan membangun reputasi saya. Adapun untuk tuduhan kejahatan yang tersisa, Zhao Ping sudah memikirkan alasannya dan tidak takut sama sekali. Kejahatan ini dianggap sebagai kematianmu, kata Huang Fengnian dengan wajah gelap. Rumahnya diberikan kepada pekerja, jadi meskipun dia ingin menghukumnya, dia tidak akan bisa. Dia hanya bisa melanjutkan, Anda bukan petugas medis, tapi Anda praktek pengobatan dan mengobati penyakit. Bagaimana Anda menjelaskannya? Hakim Huang, saya ingin bertanya, mata Anda yang mana yang melihat saya melakukan praktik kedokteran? Zhao Ping bertanya secara retoris. Hehe. Huang Fengnian mencibir, beraninya kamu berdalih. Saat wabah merebak, semua orang meminum ramuan yang Anda buat. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi orang sakit yang hadir juga melihatnya. Apakah aku masih bisa menjebakmu secara salah? Hakim Huang, Anda bukan manusia. Sebelum Zhao Ping dapat berbicara, orang-orang di luar mulai mencemooh lagi. Tuan Zhao berhasil mengatasi wabah tersebut dan mengurangi begitu banyak kerugian di Kabupaten Yunnan. Sekarang Anda benar-benar ingin menggunakan ini untuk menghukumnya. Di mana hati nurani Anda? Jika Tuan Zhao tidak ada di sini, saya khawatir Anda tidak akan bisa memakan topi hitam, toga hakim Anda sekarang, bukan? Benar, Tuan Zhao adalah penyelamat. Dia menyelamatkan kami, tetapi Anda membalas kebaikan dengan kebencian. Anda tidak layak menjadi hakim daerah kami. Keluar dari Kabupaten Yunnan. Ada kecaman terus-menerus untuk sementara waktu. Bahkan ada yang mengambil daun sayuran busuk dan melemparkannya ke aula persidangan. Zhao Ping ketakutan dan buru-buru bersembunyi menghindar.
Dia masih mendesah dalam hati bahwa orang dahulu itu sederhana. Ternyata, mereka sangat berani secara terbuka melawan hakim daerah demi orang yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan mereka. Tidak pula sia-sia tekadnya untuk mengubah hidup mereka. Petugas, usir segera semua orang nakal ini. Siapapun yang berani membuat masalah lagi langsung pukul dengan tongkat. Huang Fengnian menyeka segenggam daun sayur busuk dari wajahnya dan membuang sepatu usang dari mejanya. Tubuhnya gemetar karena marah, dan dia memerintahkan para pembuat onar untuk dipukuli sampai mati. Hanya dengan menakuti mereka, Zhao Ping bisa ketakutan. Kemudian Zhao Ping dengan patuh akan menyerahkan harta kekayaan keluarganya. Kebanyakan pelayan Yamen pengawal pengadilan adalah para penjilat yang serakah. Ketika mendengar perintah, mereka akan dengan senang hati menghancurkannya dengan tongkat api di tangan. Beberapa orang yang berlari perlahan terjatuh ke tanah. Ketika Zhao Ping melihat ini, dia hanya bisa menghentikannya. Berhenti, hentikan dengan cepat. Bagaimana bisa petugas pengawal pengadilan mendengarkan tahanan seperti dia dan terus memukuli para penonton sidang? Zhao Ping hanya bisa memberi isyarat kepada Li Hu. Li Hu melompat keluar, mengelak ke kiri dan ke kanan, dan mengambil tongkat api dari tangan para pelayan Yamen. Dengan satu dorongan, semua orang itu terjatuh. Melihat betapa perkasa dan galaknya Li Hu, pengawal pengadilan yang tersisa tidak berani melangkah maju. Bahkan Huang Fengnian pun terkejut. Dia segera memanggil pengawal lainnya untuk datang dan melindunginya. Zhao Ping melambaikan tangannya, dan Li Hu mengerti dan mundur ke kerumunan untuk bersembunyi. Zhao Ping kemudian melangkah maju untuk membantu petugas pengadilan yang jatuh, dan kemudian berkata dengan keras kepada kerumunan yang menonton di luar, "Teman-teman, kalian di sini untuk memprotes ketidakadilan pada saya, Zhao Ping." Zhao Ping sangat berterima kasih. Tapi ini adalah pengadilan, tempat keadilan ditegakkan. Mohon juga bersedia menunggu dengan tenang hingga Hakim Huang membacakan putusan, dan jangan terlalu bersemangat dan melakukan hal-hal yang tidak rasional. Tuan Zhao, kami tidak bisa terima. Orang-orang itu tidak takut akan masalah dan menjawab dengan lantang, Anda menyembuhkan kami dengan gratis dan Anda adalah pahlawan bagi kami. Sekarang hakim daerah ingin menghukummu. Kami tidak akan menerimanya dan akan membelamu habis-habisan. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda semua. Zhao Ping membungkukkan badan dan menangkupkan tangannya, seraya melanjutkan, tetapi hakim daerah adalah pejabat baik yang mengetahui benar dan salah dan adil serta tegas. Selama saya tidak melakukan kejahatan, dia tidak akan pernah bisa menghukum saya di depan umum. Tolong beri saya waktu untuk mengklarifikasi fakta kepada hakim daerah dan menghilangkan semua tuduhan dan kecurigaan. Ketika dia mengatakan bahwa Huang Fengnian adalah pejabat yang baik, Zhao Ping dengan sengaja menekankan nadanya, yang mengingatkan Huang Fengnian agar tidak melakukan kesalahan. Baiklah. Penonton setuju, tapi mereka juga sudah mengambil keputusan. Selama hakim daerah berani berurusan dengan Zhao Ping, mereka akan mempertaruhkan nyawa dan berjuang di pengadilan untuk menyelamatkan pahlawan mereka. Zhao Ping kemudian berbalik dan berkata kepada Huang Fengnian, Hakim Kabupaten Huang, ketika wabah merebak, memang benar saya membuat sup, tapi itu hanya sup. Saya melihat masyarakat di Kabupaten Yunnan hidup dalam kemiskinan dan hanya makan 2 kali bahkan sebagian besarnya hanya 1 kali sehari. Bahkan ada yang masih belum kenyang, jadi saya berinisiatif membuat sup dengan sayuran liar untuk memuaskan rasa lapar mereka. Bagaimana bisa menjadi praktik pengobatan untuk mengobati penyakit? Sup. Huang Fengnian mencibir, semua bahan yang digunakan untuk membuat sup adalah bahan obat. Kamu beraninya bilang itu sayuran liar, dan kamu masih ingin menggunakan ini sebagai alasan. Apa menurutmu aku begitu mudah ditipu? Obat-obatan. Zhao Ping berpura-pura terkejut, hamba bukanlah petugas medis,
jadi hamba tidak tahu bahwa sayuran liar itu adalah bahan obat. Bolehkah aku dipersalahkan jika aku tidak mengetahuinya? Huang Fengnian menamparkan keras gagang palu sidang dan berteriak dengan dingin, dilarang minum obat sembarangan. Bagaimana jika ada yang meninggal karenanya? Meski sekarang tidak ada masalah, bagaimana nanti? Siapa yang bisa menjamin hal itu? Jika terjadi kesalahan, kamu, Zhao Ping, akan bertanggung jawab penuh. Menurut hukum Dawei. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Zhao Ping, Hakim Huang, Anda juga hadir ketika saya membuat sup itu. Sebagai hakim daerah, mengapa Anda tidak menghentikan saya? Saya bukan petugas medis, bagaimana saya tahu kalau yang Anda rebus itu bahan obat atau sayuran liar biasa? Lalu kenapa sekarang kamu bilang itu obat? Karena ada saksinya. Huang Fengnian berkata, petugas, kemarilah dan bawa saksi Cao Qing ke pengadilan. Cao Qing, yang sedari awal menguping dari belakang, berjalan masuk dan berkata terus terang, ke hakim daerah, sup yang dibuat oleh Zhao Ping semuanya adalah bahan obat. Dan mengandung racun tertentu. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh tepat waktu, masalah pasti akan muncul seiring berjalannya waktu. Dia sebenarnya tidak menyelamatkan orang, justru dia membunuh. Hamba meminta hakim daerah untuk membuat keputusan untuk membunuh orang yang tidak begitu peduli dengan kehidupan manusia. Apa yang direbus Tuan Zhao sebenarnya racun? Orang-orang di luar langsung berseru. Namun ada juga yang keberatan. Kentut. Bisakah racun menyembuhkan wabah? Cao Qing ini adalah petugas medis yang berhati hitam. Jika Anda tidak memiliki ratusan tael untuk berobat padanya, dia tidak akan merawat Anda sama sekali. Terlebih lagi, satu kali konsultasi seringkali tidak cukup dan memerlukan beberapa kali. Dia tidak akan menyerah sampai keluargamu musnah. Ya, itu sama terakhir kali aku ke tempatnya. Sebelumnya, aku masih bisa makan 2 kali dan kenyang setiap hari, tapi karena membayar biaya pengobatan yang sangat mahal padanya, sehingga aku hanya bisa makan sayuran liar untuk memuaskan rasa laparku, dan aku masih tidak bisa makan dengan cukup kenyang sampai hari ini. Tabunganku habis. Dia iri karena Tuan Zhao telah menyembuhkan wabah dan keterampilan medisnya lebih baik daripada dia, jadi dia tidak ingin Tuan Zhao diperlakukan dengan baik oleh orang lain, dan selalunya pelaku kejahatan yang akan mengeluh terlebih dahulu. Tuan Hakim, mohon bijak dan bunuh petugas medis berhati hitam ini. Ya, bunuh petugas medis berhati hitam ini. Untuk sementara waktu, opini publik mendidih, dan mereka bergegas membunuh Cao Qing. Untungnya, ada petugas pengadilan yang menghentikannya, jika tidak, orang-orang ini mungkin akan bergegas ke ruang pengadilan dan meninju Cao Qing sampai mati. Meski begitu, Cao Qing sangat ketakutan. Dia hanya bisa mendesak Huang Fengnian, Tuan Hakim, sekarang semua saksi dan bukti sudah ada, berapa lama kita bisa menunggu jika kita tidak mengucapkan putusan? Huang Fengnian mengangguk, dia juga ingin segera menyudahi berurusan dengan Zhao Ping sejak tadi. Memanfaatkan hambatan para pengawal pengadilan saat ini, orang-orang yang nakal tidak dapat melawan, saatnya memenjarakan Zhao Ping terlebih dahulu. Segalanya akan lebih mudah ditangani di masa depan. Dia mengambil surat perintah hukum kekaisaran dan melemparkannya ke tengah pengadilan. Sebelum dia sempat mengucapkan hukuman, dia melihat seseorang masuk dari dalam kerumunan. Sebelum orang itu sampai, suaranya sudah terdengar. Tuan Hakim, tunggu sebentar, hamba ingin mengatakan sesuatu.